Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indu Muhrani. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil resensi webinar kelompok kami yang berjudul mitigasi bencana. Yang pertama itu pengertian mitigasi. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kemudian yang kedua itu likuifaksi. Pengertian likuifaksi merupakan peristiwa di mana tanah mengalami penurunan kekuatan geser dan mengalir dengan kondisi volume, tegangan geser dan tegangan efektif tetap akibat peningkatan tekanan air pori saat gempa. Contoh likuifaksi di Kota Palu itu menyebabkan yang pertama, alat berat yang berdatangan. Yang kedua, pendeteksi tsunami ratusan miliar rusak. Yang ketiga, peringatan bencana tidak akurat. Syarat terjadinya likuifaksi yang pertama itu tanah dengan kepadatan rendah dan bentuk butiran tanah seragam. Pengertian gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Dampak gempa bumi. Gempa bisa terjadi karena posisi Indonesia itu berada pada lempeng benua yang sangat aktif bergerak. Yang pertama adalah lempeng Pasifik, yang kedua lempeng Australia, dan lempeng Pasifik Sulawesi Maluku. Jadi ketiga lempeng ini sangat aktif, dan apabila lempeng-lempeng itu akan terjadi gempa dan kerusakan yang luar biasa pada permukaan tanah. Bencana geologi. Bencana geologi merupakan peristiwa atau kejadian fenomena alamiah yang disebabkan oleh proses geologi dan mengakibatkan terjadinya kerusakan alam, kerugian harta benda, serta jatuhnya korban jiwa. Proses-proses geologi bersifat endogenetik dalam bumi maupun eksogenetik dari luar bumi dapat menimbulkan bahaya bahkan bencana bagi kehidupan manusia. Sifat bencana gempa bumi. Yang pertama, waktu berlangsungnya cepat dalam orde detik menit. Yang kedua, lokasi kejadian spesifik. Yang ketiga, tidak dapat dicegah, hanya dapat dikurangi dampaknya. Yang keempat, skala daerah kerusakan luas atau kerugian harta maupun jiwa. Yang kelima, kapan terjadi gempa? Saat ini belum terdeteksi. Yang keenam, sifat terjadinya gempa berulang. Akibat gempa bumi. Adapun akibat gempa bumi terbagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung terbagi menjadi 4. Yang pertama getaran, yang kedua bangunan rusak atau roboh, yang ketiga likuifaksi dan tsunami, yang keempat tanah longsor. Secara tidak langsung, yang pertama gejolak sosial, yang kedua wabah penyakit, yang ketiga gangguan ekonomi, dan yang keempat kebakaran. Mitigasi gempa bumi. Adapun mitigasi gempa bumi, yang pertama itu sebelum terjadi. Yang pertama, pembuatan peta zona gempa bumi berdasarkan kondisi. Yang kedua, pemantauan gempa bumi secara menerus pada daerah yang berpotensi. Kemudian, setelah terjadi terbagi menjadi 3, yaitu penanganan dan darurat dan rehabilitasi yang mencakup. Yang kedua, penanganan normalitas kehidupan. Yang ketiga, penanganan rehabilitas, rekonstruksi, dan normalitas wilayah. Selanjutnya, rekomendasi teknis di wilayah rawan ancaman gempa bumi. Yang pertama, membangun permukiman. Yang kedua, tidak membangun di atas tanah yang lunak. Yang ketiga, tidak membangun pemukiman dan aktivitas penduduk. Adapun kesimpulan dari mitigasi bencana yang saya bacakan, yang pertama itu peristiwa gempa bumi juga bisa menyebabkan bencana
sekunder yang mematikan seperti likuifaksi, tanah longsor, dan tsunami. Yang kedua, perlunya kerjasama antara akademisi, praktisi, pemerintah untuk bisa mengurangi dampak bencana akibat peristiwa gempa bumi. Yang ketiga, wilayah Indonesia berada di batas lempeng-lempeng bumi besar sehingga rawan bencana geologi. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.